إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على حبيبك وشافعينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Karena alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Kalau kita mengingat perkataan Imam Al-Ghazali ketika ditanya kenapa alasan engkau masih hidup, Imam Al-Ghazali menjawab bahwa saya masih banyak dosa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri agar nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita punya bekal yang cukup. Maka dari itu wujud konkret daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa untuk senantiasa menyampaikan salawat beserta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang akan senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga zaman amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khatib berwasiat khususnya untuk dari khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah Jumat sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa. Keimanan dan ketakwaan yang bukan menurut kita, tetapi keimanan dan ketakwaan yang menurut Allahnya. Makanya kita harus mengetahui bagaimana keimanan dan ketakwaan yang Allah maksud. Itu yang harus kita cari dan itu yang harus kita jalani. Karena itu merupakan bekal yang terbaik untuk kita mengarungi kehidupan. Kata Allah, "Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hendaklah kalian membawa bekal, dan sebaik-baik yang namanya bekal itu merupakan takwa. Makanya mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat ini, ke masjid ini menjadi wasilah agar ketakwaan dan keimanan kita semakin meningkat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, pesan khutbah ini disampaikan untuk kita yang hari ini masih lalai dengan dunia. Pesan khutbah ini disampaikan untuk kita yang masih jauh dari Allahnya. Untuk kita yang hari ini ketika kita berjalan di muka bumi masih atas keinginan diri kita, bukan atas keinginan Allah. Cukuplah bagi kita sebagai peringatan. Surat Al-Anbiya ayat 1, di situ Allah mengingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun."
Sungguh kata Allah, telah semakin dekat hari perhisaban, hari penghitungan amal kepada manusia, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Ayat ini mungkin menampar sekali bagi kita yang hadir di sini. 14 abad yang lalu Allah sudah menyampaikan ayat ini kepada kita, kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh umat manusia, bahwasanya yang namanya hari penghisaban itu telah semakin dekat. Tetapi yang harus kita garis bawahi di ayat ini, wahum fil ghaflatin mu'ridun. Tetapi kata Allah, mereka dalam keadaan lalai. Maka mari sama-sama kita melihat diri kita. Mari sama-sama kita menintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang lalai ini? Kalau kita termasuk orang-orang yang lalai ini, berarti kita terkena dengan ayat ini. Makanya dengan ayat ini mudah-mudahan kita kedepannya menjadi orang-orang yang tidak lalai lagi. Orang-orang yang mengetahui esensi, hakikat, dan tujuan Allah menciptakan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai, apalagi dilalaikan oleh yang namanya dunia. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat nanti Allah akan menghitung, Allah akan menimbang atas apa yang telah kita lakukan, dan kita akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita kerjakan. Makanya kita harus melihat apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus sadari sekarang menjadi orang-orang yang sadar, menjadi orang-orang yang ingat, menjadi orang-orang yang mengetahui dan menjalankan setiap perintah yang datangnya dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang telah sadar, karena banyak di dalam Al-Quran Allah gambarkan ada orang-orang yang telah sadar ketika kematian sudah sampai kepada dirinya, ketika Allah perlihatkan kepada dirinya azab api neraka. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang yang telah sadar ini berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Celakanya aku. Alangkah baiknya jika ada hulu ketika aku di dunia aku melakukan amal kebajikan.